Ketemu lagi dengan saya dalam monolog Ferdinand Hutahayan di channel Sosialis TV. Kali ini kita mau mengulik tentang apa yang terjadi antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Apakah hubungan keduanya sudah tidak langgeng, sudah tidak membaik lagi seperti dulu-dulu? Hanya membaik sesaat kemarin waktu menjelang pemilu, dan bahkan AHY kemudian masuk dalam susunan kabinet Pak Jokowi meskipun pengganti antar waktu, kira-kira seperti itu. Kenapa saya harus membahas ini? Saya melihat ada dua hal pernyataan Pak SBY yang patut saya garis bawahi, saya analisis, yang mengaitkan hubungannya dengan Pak Jokowi. Sebelumnya kalau bicara dulu sebelum Demokrat bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, ya banyak sekali statement-statement dari Demokrat, baik dari Pak SBY, dari AHY sebagai ketua umum, yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap ya sangat tidak baik, Indonesia tidak baik-baik, sangat buruk. Bahkan banyak kebijakan Jokowi yang dianggap berlebihan, ya, melampaui batas wajar di negara kita. Tetapi itu oke lah, karena oposisi biasa berbicara negatif dan berbicara pedas, mengkritik yang berkuasa. Tetapi ini yang sekarang saya agak aneh adalah ketika Demokrat sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, ada dua statement yang keluar dari Pak SBY yang saya anggap ini mengarah kepada situasi yang terjadi dan arah pendulumnya kepada Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yang saya garis bawahi, ketika Agus Harimurti Yudhoyono menyelesaikan sekolahnya, mengambil S3 dan gelar doktor dari Unair, ada statement SBY menyatakan bahwa itu tanpa cawe-cawe SBY. Artinya SBY ingin membandingkan bagaimana perlakuan SBY kepada anak-anaknya yang tidak cawe-cawe dan perlakuan Jokowi terhadap anaknya yang banyak cawe-cawe. Ini yang ingin dibandingkan dan dikontraskan oleh Pak SBY. Menurut saya, beliau ingin mengatakan bahwa harusnya seorang pemimpin itu tidak usah cawe-cawe lah urusan anak. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, pernyataan Pak SBY yang saya tangkap adalah yang terbaru kemarin di acara peluncuran buku tentang kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1. SBY mengatakan bahwa banyak kekurangan kita ketika menjabat, tetapi tidak berselingkuh dengan konstitusi. Ini hal yang saya garis bawahi juga adalah menanggapi dan mengkontraskan diri dengan Jokowi yang berselingkuh dengan konstitusi ketika cawe-cawenya melampaui batas untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka anaknya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dua statement ini saya garis bawahi adalah bentuk sesungguhnya ketidaksukaan, ketidaksenangan SBY dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi dalam kondisi terpaksa, Partai Demokrat adalah sebuah partai politik yang harus menjaga eksistensinya, menyelamatkan suaranya supaya tidak hilang. Maka pilihan terakhir adalah bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Dan akhirnya memang bergabung dengan hadiah AHY masuk jadi menteri. Inilah politik. Kekuasaan itu memang tujuan dari partai politik. Kekuasaan adalah tujuan dari orang berpolitik. Itu tujuan utama. Jadi sehingga ketika Partai Demokrat kemarin masuk dalam kabinet Jokowi, yang kemudian AHY seolah-olah meralat membumi-nganguskan semua pernyataannya sebelumnya, itu biasa dalam politik. Ketika sudah masuk dalam kekuasaan, ya begitulah. Dalam tinju dulu, meskipun tinju sekarang kurang populer karena adanya UFC, MMA, dalam tinju dulu banyak teori tonjok, rangkul supaya dirangkul. Ya kan, ditonjok supaya dirangkul, akhirnya dipisahin wasit dan kemudian berdamai. Itu teori politik zaman dulu, dan ternyata masih laris manis diperlakukan oleh elit-elit banyak sekarang dengan keras, dan Demokrat mencontohkannya. Ketika dihantam terus, akhirnya diajak bergabung dan diterima juga. Dan dua statement dari Pak SBY tersebut saya garis bawahi adalah statement bahwa SBY, Demokrat, AHY bergabung dengan Jokowi dalam pemerintahannya, tujuannya bukan karena Jokowi, tetapi bukan mendukung Jokowi, tetapi adalah ingin masuk di dalam lingkaran kekuasaan bersama Prabowo Subianto. Dua statement ini, tidak ada cawe-cawe saya dan tidak berselingkuh dengan konstitusi, adalah sebetulnya gamparan keras kepada Jokowi yang dikontraskan oleh SBY antara dirinya dengan Jokowi. Dan terlihat memang belakangan ini saya mengamati tidak ada komunikasi yang efektif antara SBY dengan Jokowi, ya. Sehingga menurut saya hubungan antara SBY dengan Jokowi juga
ya dingin-dingin saja.